Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Jeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa, tingkat residivisme mantan napi di Amerika Serikat relatif tinggi, bahkan hingga 50% mantan napi akhirnya kembali di penjara tak lama setelah bebas. Menurut pantauan jurnal Harvard Political Review, salah satu alasan yang diangkat aktivis adalah minimnya sumber daya untuk kembalikan mantan napi ke dunia kerja. Levante adalah pemangkas pohon yang tugasnya adalah memastikan tak ada cabang atau ranting yang bisa mengancam aliran listrik di sekitar Detroit, negara bagian Michigan. Sebelum menjalani pelatihan untuk pekerjaannya ini, ia adalah seorang narapidana penghuni Parnell Correctional Facility 123 km dari Detroit. This whole situation with me having this career, being able to reintegrate into society and have the opportunities that I have is a blessing. Levante hanyalah salah satu dari puluhan orang yang menjalani pelatihan pemangkasan pohon yang diselenggarakan perusahaan listrik setempat DTE Energy. The biggest issue impacting delivery of electricity is trees. There's no way around that. And so in order to give our customers the service they need, we have had to hire tree trimmers from out of state. Pelatihan napi ini adalah bagian program perbaikan jaringan senilai $70 juta. Salah satu peserta latihan, Scott, menganggap pelatihan ini sebagai bekal ke depan dan memberi kepastian setelah ia bebas dari masa tahanannya. It was a lost cause. Literally, you're living day by day with the unknown. But now being into this program, learning, and being offered employment, now I know where I'm going to be down the road. And I found a home with this company. Jeffrey, salah satu instruktur dalam pelatihan ini, dulu juga seorang napi, tapi dilepas lebih awal karena kelakuan baik. You have guys that are so grateful for an opportunity and that are hungry to get out here and work and contribute to the well-being of their families and their communities and basically redeem themselves. Sebagian besar lulusan pelatihan pangkas pohon ini adalah warga etnis minoritas dan 6 diantaranya adalah perempuan. Oh, it's definitely white male dominated. You know that every second of the day. And I'm really happy to be part of a necessary change that needs to come to the industry. Gaji pekerja pemula relatif rendah, tapi begitu telah melalui masa percobaan, gaji bisa meningkat 2 kali lipat. I've never made this much money, and I've never had a career. So I've never thought about ever being in a situation like this, but I'm glad I'm here now. Survei konsultan pekerjaan Zeti menemukan mayoritas warga Amerika, sekitar 89%, mendukung kesempatan seorang mantan napi untuk kembali masuk ke dunia kerja. Tapi hanya sekitar 79% yang mendukung adanya kesamaan kesempatan antara para mantan napi dengan calon pekerja yang sama sekali tidak memiliki catatan kriminal. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ya, selanjutnya menjadi pekerja lingkungan adalah cita-cita Gondan Putih Renosari sejak kecil. Kini Gondan bekerja di The Nature Conservancy, organisasi nirlaba di bidang konservasi lingkungan, sebagai Direktur Strategi Konservasi Asia Pasifik. Dalam kesehariannya, ia mencoba menerapkan gaya hidup peduli lingkungan. Jadi emang dari kecil suka di alam. Terus setiap keluar itu selalu senang, selalu ada memori yang indah lah kalau kita jalan keluar ke alam. Bagi Gondan Putih Renosari, cita-cita menjadi seorang konservasionis memang sudah tumbuh sejak kecil. Setelah lulus kuliah jurusan teknologi lingkungan, Gondan meneruskan ke jenjang master jurusan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dan sejak 14 tahun lalu, ia mulai bekerja untuk The Nature Conservancy, organisasi nirlaba yang bergerak di bidang konservasi lingkungan, sebagai Direktur Strategi Konservasi Asia Pasifik. Nah, aku bekerja sama dengan Country Programs untuk melihat apakah program-program mereka dan strategi konservasi yang mereka pilih itu merupakan yang maksimal untuk mencapai tujuan. Bagi Gondan, pekerjaan ini memberinya kesempatan berkunjung ke tempat-tempat yang jarang dan bahkan belum dikunjungi orang, termasuk di Indonesia.
Menurutnya, Indonesia punya aset alam amat besar dengan hutan tropis ketiga terbesar di dunia. Bangsa kita itu masih dalam tahap pertumbuhan, we are developing nations. Jadi kita butuh sumber daya alam to fuel our development. Kita butuh sumber daya alam untuk bisa membiayai dan meningkatkan taraf hidup, meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga tantangannya, bagaimana menyeimbangkan konservasi alam dengan pembangunan yang berkelanjutan agar generasi mendatang bisa dapat menikmati sumber daya alam yang ada. Misalnya melalui pembangunan pariwisata yang menjaga aset alam dan meminimalkan dampak lingkungan. Kalau pariwisatanya itu dikelola dengan dampak seminimal mungkin terhadap lingkungan dan memanfaatkan lingkungan sebagai daya tarik, itu kita bisa memenuhi prinsip-prinsip sustainabilitas itu sendiri. Sebagai pekerja lingkungan, Gondan juga menerapkan gaya hidup ini sehari-hari. Nggak buang sampah sembarangan, nggak belanja berlebihan, matiin lampu kalau lagi nggak perlu, terus air, jalan kaki. Kalau kita semua bisa berkontribusi aja, kalau kita sadar kita semua tuh punya peran untuk bisa membantu bumi, itu sebenarnya menurutku tuh merupakan aset yang penting. Aura Parks-Wise, salah satu direktur di The Nature Conservancy, mengakui kelebihan Gondan sebagai seorang konservasionis. Gondan is at heart a conservationist, and I think she always knew that she wanted to get back to working more closely with the conservation programs. Gondan is tenacious, she is a doer, she is not afraid to ask hard questions and to push for answers when those hard questions are not exactly well received. She's also really pragmatic. Sehingga Gondan pun yakin banyak kearifan lokal dalam budaya Indonesia yang selaras dengan lingkungan dapat diterapkan. Intinya adalah menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat. Jadi sebenarnya kalau Indonesia, kalau bangsa kita bisa mengelola dengan lebih baik, itu manfaatnya bukan hanya untuk bangsa kita, tapi manfaatnya juga untuk dunia. Dari Falls Church, Virginia, Aryatna Budianto, Nia Iman Santoso, VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetap saksikan Mata Dunia. Sementara itu, pemirsa, seorang pegiat lingkungan antariksa di Amerika Serikat berupaya meningkatkan kesadaran warga akan sampah antariksa lewat sebuah situs internet. Di situs yang dikelolanya, warga bisa melihat visualisasi sampah antariksa yang nyaris bertabrakan secara waktu nyata. Saat mengamati langit malam, kita tidak akan bisa melihat ribuan keping sampah yang ada di antariksa. Menurut Mori Baja, manusia mencemari orbit bumi dengan satelit-satelit tua dan puing-puing yang sudah tidak terpakai lagi, seperti manusia mencemari daratan, udara, dan lautan. It's bad news, and basically when things collide in major collisions, two objects become tens of thousands of smaller pieces that then become hazardous to other satellites providing services and capabilities that we depend upon. Moriba adalah ahli astrodinamika yang mempelajari gerakan benda-benda alami dan buatan di antariksa. Ia adalah salah satu dari sekian banyak orang yang mengatakan sampah antariksa adalah masalah yang terus meningkat. Ia mengambil posisi yang unik bahwa sampah antariksa adalah masalah lingkungan. I just felt very passionately about it and it made sense to me. I felt this inner calling. Moriba lahir di San Francisco tapi dibesarkan di Venezuela. Ia pernah masuk Angkatan Udara Amerika, di mana ia tertarik pada antariksa dan mulai mempelajari puing-puing di orbit bumi pada 2006. The orbital highways are getting crowded, and the services and capabilities that we depend upon are in jeopardy of being lost to collisions from orbiting space debris. Moriba menciptakan Wayfinder, sebuah basis data yang menganalisis berbagai sumber informasi tentang objek-objek di antariksa.
dan memvisualkan apa yang ada di orbit secara waktu nyata. Kini Wayfinder melacak sekitar 30.000 objek di orbit bumi, padahal hanya 4.000 yang masih berfungsi. John telah mengenal Moriba selama bertahun-tahun. Ia bekerja dengan NASA, Angkatan Udara Amerika, dan lembaga-lembaga lain yang juga melacak puing antariksa. The data's all right there. You can't escape the data. The more you put up there, the more near collisions that you have. The space station's done already over 25 maneuvers because of large debris. Meskipun pedoman PBB mendesak negara-negara untuk tidak membuat lebih banyak sampah antariksa, tapi Rusia, India, dan Tiongkok sudah meledakkan satelit sebagai uji coba senjata, sehingga menciptakan ribuan serpihan lagi menurut John. Kongres Amerika tengah membahas RUU sampah antariksa yang diajukan lintas partai. So it's up to every country to kind of be the traffic cop for the people that it authorizes to conduct space activities. Moriba berharap karyanya akan membantu mendidik dan memberdayakan para pengambil keputusan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam upaya pembersihan sampah antariksa. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, otomatisasi dan penggunaan robot sering memicu kontroversi karena kekhawatiran robot bakal menggantikan tugas manusia dan mengancam mata pencaharian mereka. Tapi dalam beberapa sektor, kehadiran robot justru meringankan tugas pekerja, seperti terlihat pada robot mirip manusia yang diberi nama Moxie. Begitu memasuki rumah sakit Amherst Memorial di pinggiran kota Chicago, negara bagian Illinois, pasien dan keluarga pasien bisa melihat robot bernama Moxie. We've got 2 robots in the hospital, and between the 2, they are working 24/7 with only a short period of time to charge in between. So when you think about the numbers to staff humans to do that work, we would need at least 6 people to do that amount of work. Hiral Patel adalah direktur inovasi rumah sakit ini dan mengakui bahwa robot ini sedikit meringankan beban rumah sakit di tengah keterbatasan tenaga perawat. In the last couple of years, everyone like ourselves has been kind of encountering the issue of staffing shortages, and we were trying to think uniquely about how we address that situation. Tugas Moxie lebih banyak untuk membawakan peralatan atau obat-obatan. Put in the request on the iPad. And then in a few moments, she'll come and then she'll kind of announce herself with a little bit of a beep. And we can just scan our badge. She opens up one of her compartments. We place the device in and then complete the transaction, and then she's on her way. Ada belasan robot Moxie yang semuanya dikembangkan perusahaan bermarkas di Texas, Diligent Robotics. You've got a nursing shortage, you've got a workforce shortage. One of the things that you can do is really, think about making sure that the people that you do have are focused on what they need to be focused on. And so that's really what automation and our kind of solution is about. Sebelumnya industri restoran juga melakukan otomatisasi dengan melibatkan robot. Di sini pun kehadiran robot adalah untuk mengisi kekosongan dari minimnya peminat kerja saat itu. Dan di sini pula peran robot hanya sekedar membantu pramusaji, karena robot hanya membawa makanan dan minuman ke meja para tamu, sementara fungsi lainnya masih ditangani oleh manusia. Untuk rumah sakit, keberadaan robot diakui nakes justru meringankan beban kerja, bukan menjadi ancaman. A lot of times I was the one kind of running around the hospital, picking everything up, and you put on a lot of miles working in a hospital, doing all that walking around, especially one like Elmhurst that's very long. So definitely saving us steps, which was very helpful in keeping us at the bedside and not taking us away from our patients. It leaves a lot more time for us to be able to focus on the patient and focus on what's going on and not be distracted by leaving the floor. We're not relying on Moxie to interact with patients. That's still our privilege and honor, so we get to spend more time with them. Diligent Robotics menyewakan Moxie kepada rumah sakit dengan biaya berlangganan bulanan, yang akhirnya membebaskan dokter dan perawat untuk lebih fokus pada pasien. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetap saksikan Mata Dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, di bawah terik matahari Tucson, Arizona, House of Bali menawarkan alternatif penginapan bagi warga yang ingin merasakan atmosfer Bali di Amerika Serikat. Dennis bersama istrinya membangun House of Bali sebagai bagian dari kecintaan mereka akan Indonesia serta pengingat untuk terus mengeksplorasi budaya dunia. Selamat datang di Bali House. So let me show you around the Bali House then. Actually, first this is the living room. Di hamparan gurun Tucson, Arizona, ada oase bernuansa Bali. Well, originally this is because I think my parents they were getting very old and they loved Bali, they loved Indonesia, and they'd gone out there with me twice. And I thought this would be a nice place for them to retire. In the desert, but yet still have the Indonesian flavor to it. So that was my original inspiration. And also because I had an import business, I was working with a lot of designers. And I thought I could develop this and make this like an indoor-outdoor showroom. Pada tahun 1994, Dennis mengunjungi Indonesia untuk pertama kalinya. Saat itu, ia adalah seorang guru sejarah dunia. In 1998, I decided I wanted to start my own business. So I left teaching and I just went right into the import business. And then I started doing all the designing for this and I realized, I guess I can do this. So it was a lot of fun. Di lahan seluas 85 meter persegi yang di belakang rumah utama mereka, Dennis bersama sang istri, Juana, memamerkan berbagai koleksi kesenian dan memorabilia dari Indonesia. Kecintaannya akan kesenian Indonesia membuatnya ingin berbagi dengan berbagai tamu dari penjuru Amerika. A place like the Bali House is going to attract people who have a very serious interest in other cultures. Tak mudah untuk membawa dan merawat kerajinan dari iklim tropis ke iklim gurun seperti Arizona. In terms of the woodworking and things, because of the extreme climate here, I'm always having to recarve things, repaint things, and we just finished doing a lot of work here recently. Dennis dan Juana juga mendirikan beragam bisnis kecil yang dikelola warga di Pulau Bali. Most of these businesses I end up giving away because I see that they need the money more than I do, but I get the joy of getting to know them and they invite me into their homes and villages, and then I have a renewed appreciation for all the art because I see that it comes from their heart and it comes from, families passing down the traditions. In Georgia. Kreativitas keduanya memadu-madankan budaya dari berbagai daerah di Indonesia membuat The Bali House terus berkembang. I wish we have a bigger house because sometimes the Bali House is too little for the things that we're gonna keep adding and adding because we are in love with the culture and everything. Dari Tucson, Arizona, Virginia Gunawan, Rere Wahyudi, Supriyono, VOA. Sementara itu, untuk mempertahankan kecintaan akan tanah air, para diaspora perempuan Indonesia di Richmond, Virginia, membaca karya-karya sastra Indonesia menjadi pilihan. Melalui book club yang didirikan tahun 2018, mereka membahas karya penulis dari Multatuli, Pramudia Anantatur, hingga penulis-penulis muda. Sebetulnya saya dari kecil jarang baca buku bahasa Indonesia. Jadi, tapi saya pengen mengetahui lebih banyak mengenai sastra Indonesia. Karena ingin memaksa dirinya membaca buku sastra Indonesia serta memahaminya, Juliana Sidarta lantas membuat sebuah book club tahun 2018. Ia pun mengajak perempuan diaspora Indonesia di Richmond, Virginia untuk bergabung. Walau awalnya ada keraguan karena tak dapat membaca dengan cepat atau sudah lama tidak membaca, klub buku ini berkembang dari 6 menjadi 10 anggota dan sudah membedah hampir 10 buku. Yang pertama, ada permintaan buku yang tidak terlalu panjang. Jadi saya beli buku yang tipis. Ada juga yang karena ada filmnya, saya bawa bukunya dan kita baca, terus kita bandingkan gimana filmnya, gimana bedanya dengan bukunya. Salah satu anggota pertamanya adalah Purwanti Raf.
club ini memberi motivasi bagi Pur untuk membaca buku-buku berbahasa Indonesia. Favoritnya buku dengan topik sejarah, politik, misteri, spiritual, dan budaya. Saya suka membaca. Dengan pindah di Amerika ini kan kita jarang gitu ya ketemu dengan buku-buku dengan tulisan bahasa Indonesia. Dan dengan book club ini saya melihat itu opportunity yang sangat besar dan berguna sekali buat saya, mengingatkan saya bagaimana bahasa Indonesia itu ditulis dengan benar, bagaimana kita mempunyai penulis-penulis yang hebat yang perlu kita recognize. Buku-buku dibeli Julia setiap pulang ke Indonesia setelah melakukan riset dan mencari referensi buku sastra Indonesia yang harus dibaca. Pertemuan dilakukan setelah sebuah buku selesai dibaca oleh setiap anggota. Mereka membahas gaya penulisan, alur cerita, hingga pesan yang ingin disampaikan, serta melihat perkembangan bahasa dalam setiap buku yang dibaca dari era berbeda. Yang saya struggle ya, buat saya buku terakhir ini Max Havelaar itu sangat sulit buat saya untuk membaca buku tersebut karena gaya tulisan penulisnya itu yang sangat sulit untuk diikuti. Terutama yang saya lihat itu dari Pramudia Anantatur, tentunya karena dia masih menggunakan banyak istilah-istilah berbau bahasa Belanda. Jadi banyak teman-teman yang lebih muda dari saya, mereka kurang mengerti apa itu. Selain membahas buku, kesempatan menikmati kuliner khas Indonesia adalah alasan lain yang juga dinanti para diaspora di rantau ini untuk hadir di book club. Untuk bahas bukunya aja mungkin setengah jam. Tapi untuk makan-makan dan ketawa-ketawanya itu bisa sampai 2 jam lebih. Karena menghapus kerinduan akan Indonesia, tentunya tidak hanya dengan membaca, tapi juga menikmati lezatnya kuliner tanah air bersama-sama. Dari Richmond, Virginia, Madioni, Nia Iman Santoso, VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.